Raka, seorang pemuda desa yang sederhana, hidup damai sebagai petani. Suatu hari, ia bermimpi didatangi sosok berjubah putih yang mengaku sebagai Syekh Siti Jenar. Sosok itu memberi isyarat tentang sebuah tugas besar. Keesokan harinya, ia menemukan sebuah kitab kuno di hutan dekat desanya, menandai awal dari perjalanannya. Langit sore mulai meredup, menyisakan warna jingga yang membias di antara dedaunan rimbun hutan belakang desa. Raka, seorang pemuda sederhana dengan kehidupan yang tak pernah beranjak dari sawah dan ladang, berjalan menyusuri pematang dengan langkah pelan. Angin sepoi-sepoi membelai wajahnya yang letih setelah seharian bekerja. Namun, di balik keheningan senja, hatinya terusik oleh sesuatu yang tak ia pahami, sebuah firasat aneh yang entah kenapa membuat dadanya berdebar kencang. Malam sebelumnya, ia bermimpi bertemu seorang lelaki tua berjubah putih dengan mata setajam elang. Sosok itu memandangnya tanpa berkata-kata, hanya menatap dalam-dalam seakan hendak menanamkan sesuatu ke dalam jiwanya. Saat terbangun, ia masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk, seakan mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Malam pun turun, membawa kesunyian yang seolah memiliki nyawa sendiri. Raka, yang belum bisa melupakan mimpi anehnya, tanpa sadar melangkah menuju hutan di belakang rumahnya, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Langkahnya terhenti di sebuah pohon beringin tua yang menjulang kokoh, akarnya menjalar ke tanah seperti cakar raksasa yang mencengkeram bumi. Tepat di antara akar itu, sesuatu berkilau redup dalam kegelapan. Dengan tangan gemetar, Raka meraih benda itu, sebuah kitab tua berlapis kulit yang terasa hangat di jemarinya. Saat ia membuka halaman pertama, udara di sekelilingnya mendadak berubah. Angin berdesir kencang, dan suara-suara berbisik menggema di telinganya, memanggil namanya dengan nada yang samar namun menusuk hingga ke sumsum tulang. Jantungnya berdegup lebih kencang saat dari bayangan pohon, dua pasang mata bersinar muncul perlahan. Dua ekor harimau putih besar melangkah keluar dari gelap, tubuh mereka kokoh dengan sorot mata tajam yang seakan menembus jiwa. Raka mundur selangkah, rasa takut bercampur takjub memenuhi dirinya. Namun, anehnya, kedua harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Mereka justru menundukkan kepala, seolah memberi penghormatan. Dalam kebingungannya, sebuah suara berat terdengar, menggema dalam pikirannya, waktunya telah tiba. Kau telah dipilih. Raka menelan ludah, tubuhnya bergetar hebat. Kitab di tangannya tiba-tiba bersinar lembut, huruf-huruf yang tak ia kenali muncul dan berputar di udara sebelum menyatu ke dalam dadanya, meninggalkan rasa panas yang menyengat. Raka jatuh berlutut, tubuhnya lemas seperti habis diserap energi misterius yang baru saja masuk ke dalamnya. Nafasnya memburu, pikirannya kacau. Ia ingin lari, ingin membuang kitab itu, tapi di saat bersamaan, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, sebuah kesadaran baru yang perlahan muncul dari dalam. Kedua harimau itu mengitari dirinya, menjaga dalam keheningan yang penuh makna. Di antara desiran angin malam dan remang cahaya bulan, Raka menyadari satu hal, kehidupannya yang biasa telah berakhir. Ia telah melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih tak terduga dari yang pernah ia bayangkan. Dada Raka masih berdenyut panas, seakan ada bara yang menyala di dalam tubuhnya. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tak bisa melepaskan kitab yang kini terasa menyatu dengan tangannya. Huruf-huruf asing yang tadi berputar di udara seakan terus berbisik dalam pikirannya, memenuhi kesadarannya dengan makna yang belum bisa ia pahami. Di sekelilingnya, dua harimau putih tetap mengitari dengan langkah perlahan, mata mereka tak lepas dari dirinya. Ada keheningan yang mencekam, seolah dunia berhenti berputar di sekitar mereka. Raka ingin berbicara, ingin menanyakan apa yang sedang terjadi, tapi tenggorokannya terasa terkunci, dan suaranya tak bisa keluar. Hanya ada denyut yang semakin kuat di dadanya, seakan kitab itu mencoba menyatu dengan jiwanya. Tiba-tiba, salah satu harimau mengaum pelan, menggetarkan udara di sekitar mereka. Seketika, sebuah bayangan hitam muncul dari balik pepohonan, melesat cepat ke arah Raka. Ia tak sempat bereaksi, sesuatu yang dingin dan berat menghantam dadanya, membuatnya terhuyung ke belakang. Sejenak, dunia terasa melambat. Dalam sekejap, kedua harimau putih itu melompat ke depan, menghalangi bayangan hitam yang kini tampak jelas sebagai sosok pria tua dengan wajah mengerikan, tubuhnya melayang tanpa menyentuh tanah, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Kau bukan pewaris yang seharusnya. Suara seraknya menggema di udara. Raka bisa merasakan aura kejahatan yang begitu pekat dari sosok itu, membuat bulu kuduknya berdiri.
Salah satu harimau menerjang tanpa ragu, cakarnya menebas udara dan mengenai sosok itu, membuatnya melengking marah sebelum menghilang menjadi asap hitam. Raka terjatuh, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi tubuhnya masih terasa lemah. Harimau yang lain mendekatinya, menatapnya dalam-dalam seakan mencoba berkomunikasi tanpa kata. Tiba-tiba, dalam benaknya, suara berat yang sama kembali terdengar. Bangkitlah, kau telah dipilih, dan tugasmu telah dimulai. Seiring dengan kata-kata itu, Raka merasakan energi hangat mengalir dalam tubuhnya. Rasa lelahnya perlahan menghilang, berganti dengan kekuatan yang aneh, seolah ada sesuatu yang baru terbangun dalam dirinya. Dengan tangan gemetar, Raka menggenggam kitab itu lebih erat. Ia tidak tahu siapa yang telah menyerangnya, atau mengapa ia dikejar, tapi satu hal kini jelas, kitab ini bukan sekadar benda tua yang ia temukan secara kebetulan. Ada rahasia besar di dalamnya, dan entah mengapa, takdir telah memilihnya sebagai pemegangnya. Dengan langkah goyah, ia berdiri, menatap dua harimau yang kini berdiri di sampingnya. Dalam kegelapan malam, hanya ada satu pilihan yang tersisa, ia harus menemukan jawaban, harus memahami kitab ini, dan harus menghadapi apapun yang telah menanti di depannya, entah itu kematian, atau sesuatu yang jauh lebih buruk. Malam semakin larut, namun Raka tak bisa memejamkan mata. Ia duduk bersandar di bawah pohon beringin, kitab itu masih erat dalam genggamannya. Kedua harimau putih berbaring di dekatnya, sesekali melirik tajam ke dalam gelap, seolah siap menghadapi ancaman lain yang mungkin datang. Raka menatap kitab itu dengan perasaan campur aduk, takut, bingung, tapi juga penasaran. Ia membuka halaman berikutnya, dan saat cahaya bulan menyentuh lembaran kuno itu, huruf-hurufnya mulai berpendar, seakan hidup. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di kepalanya, dalam nada yang tenang namun penuh wibawa. Kau telah membuka gerbang yang tak bisa ditutup. Kini, bersiaplah untuk memahami apa yang selama ini tersembunyi dari manusia. Raka terkesiap, matanya melebar. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sosok yang berbicara, tapi yang ada hanya malam yang sunyi. Suara itu kembali terdengar, langsung dalam benaknya. Aku adalah penjaga ilmu ini. Ilmu yang dulu hanya diberikan pada mereka yang siap meninggalkan dunia, namun kini telah memilihmu sebagai penerusnya. Jantung Raka berdegup kencang. Ini bukan sekadar kitab biasa, bukan sekadar ilmu bela diri atau sihir, ini sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ilmu ini bukan untuk kekuasaan, bukan untuk keabadian, melainkan untuk memahami hakikat diri. Namun, banyak yang menginginkannya demi hal lain, seperti yang baru saja kau temui. Suara itu terhenti, sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih serius. Mereka akan terus memburumu, kau harus siap. Seketika, dada Raka terasa berat. Ia masih pemuda desa biasa, tidak pernah membayangkan dirinya menjadi bagian dari sesuatu sebesar ini. Tapi pilihan itu seakan telah dibuat untuknya. Ia menggenggam kitab itu lebih erat. Jika aku memang telah dipilih, maka ajarkan aku, bisiknya lirih. Seakan menjawab permintaannya, tubuhnya mendadak terasa ringan, pikirannya tiba-tiba terbuka luas. Ia bisa merasakan setiap embusan angin, mendengar gemerisik daun dengan kejelasan yang luar biasa. Mata batinnya seolah terbuka, memperlihatkan sesuatu yang sebelumnya tak terlihat, bayangan energi yang mengalir di sekelilingnya, menghubungkan segala sesuatu dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun, di balik pencerahan itu, ia juga bisa merasakan sesuatu yang lain. Sebuah kehadiran gelap yang jauh di ujung kesadarannya. Sebuah ancaman yang mendekat, perlahan tapi pasti. Raka menarik napas dalam, menenangkan gejolak dalam dirinya. Ia kini sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Tidak ada jalan kembali. Jika ia ingin bertahan, ia harus belajar. Bukan hanya tentang kitab ini, tetapi juga tentang dirinya sendiri, tentang apa yang telah ditanamkan dalam jiwanya oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar takdir. Malam yang sepi tiba-tiba berubah. Angin berembus lebih kencang, membawa desiran yang terdengar seperti bisikan-bisikan halus dari sesuatu yang tak terlihat. Raka yang tengah duduk bersila dengan kitab di pangkuannya merasakan bulu kuduknya berdiri. Kedua harimau putih di sampingnya menggeram pelan, mata mereka menatap tajam ke dalam kegelapan. Seolah ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak kasat mata namun kehadirannya begitu nyata. Dalam hening yang mencekam, suara berat itu kembali terdengar di dalam kepalanya. Mereka datang, ini ujian pertamamu,
wahai pewaris. Hadapi atau lenyap dalam kegelapan. Raka menelan ludah, tangannya mengepal. Ia belum tahu bagaimana menggunakan ilmu yang diwariskan kepadanya, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Kabut tipis mulai menyelimuti hutan, dan dari dalam kabut itu, sosok-sosok berbayang mulai bermunculan. Mata mereka merah menyala, tubuh mereka samar, seperti bayangan yang melayang tanpa bentuk pasti. Suara mereka berdesis, berbisik dalam bahasa yang tak Raka pahami, namun terasa menusuk langsung ke dalam pikirannya. Salah satu bayangan melesat cepat ke arahnya, mencakar udara dengan tangan panjangnya yang seperti cakar arwah. Raka mengangkat tangannya secara refleks, dan tanpa ia sadari, sebuah cahaya lembut keluar dari tubuhnya, membentuk lapisan pelindung di sekelilingnya. Sosok bayangan itu menjerit sebelum terpental ke belakang. Raka terkejut, matanya membelalak. Ia baru saja menggunakan kekuatan yang bahkan tak ia mengerti. Namun, para makhluk gaib itu tidak menyerah. Mereka semakin banyak, mengepung Raka dengan desisan yang semakin tajam. Harimau putihnya langsung menerjang, cakarnya menebas udara dan tubuh bayangan itu, mengoyak mereka hingga lenyap menjadi asap hitam. Raka merasa jantungnya berdegup begitu cepat, tapi di saat yang sama, tubuhnya juga mulai memahami ritme pertempuran ini. Suara di dalam kepalanya membimbingnya, jangan takut. Rasakan energi di sekitarmu. Gunakan ilmu yang telah tertanam dalam jiwamu. Raka mencoba menarik napas, menenangkan dirinya di tengah kepungan makhluk-makhluk itu. Ia menutup matanya, merasakan aliran energi yang sebelumnya ia lihat dalam kesadarannya. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak sendiri, tangannya terangkat, membentuk sebuah pola yang seakan muncul dari bawah sadarnya. Cahaya dari tubuhnya semakin terang, dan dalam sekejap, sebuah ledakan energi menghambur keluar, menyapu bersih para bayangan itu. Jeritan mereka menggema sebelum akhirnya lenyap tanpa jejak. Kabut pun perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Raka terjatuh berlutut, tubuhnya lelah, tapi ia tahu satu hal, ia telah melewati ujian pertamanya. Ia bukan lagi hanya seorang pemuda desa biasa. Ia kini berada di jalur yang berbeda, sebuah jalur yang hanya bisa ia tempuh seorang diri, dengan dua harimau putihnya sebagai penjaga setia. Namun, di balik keberhasilannya, ada satu pertanyaan yang mengganggu pikirannya, jika ini baru permulaan, seberapa mengerikan bahaya yang menunggunya di depan. Raka masih terengah-engah setelah ujian mengerikan yang baru saja ia lalui. Tangannya gemetar, tubuhnya terasa berat, seakan seluruh energi dalam dirinya terkuras habis. Namun, dalam kelelahan itu, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kekuatan baru yang perlahan bangkit dari dalam dirinya, sesuatu yang seolah telah lama tertanam di dalam jiwanya. Kedua harimau putihnya duduk di sampingnya, mengawasi hutan yang kini kembali sunyi. Namun, sebelum ia sempat memahami apa yang baru saja terjadi, angin berembus kencang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih berat, seakan ada kehadiran yang luar biasa kuat sedang mendekat. Dari dalam kegelapan hutan, sosok berjubah putih perlahan muncul, langkahnya ringan, hampir seperti melayang di atas tanah. Wajahnya bersih, penuh wibawa, namun sorot matanya menyimpan kebijaksanaan yang tak terukur. Cahaya lembut mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti makhluk yang bukan berasal dari dunia ini. Raka merasakan dadanya bergetar, bukan karena takut, tapi karena penghormatan yang datang begitu saja tanpa ia sadari. Raka, suara itu dalam dan penuh ketenangan, menggema di sekelilingnya seolah-olah berasal dari udara itu sendiri. Kau telah melewati gerbang pertama. Kini waktunya kau memahami hakikat yang sebenarnya. Raka menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Ia sudah menduga siapa sosok ini, namun bibirnya terlalu kaku untuk mengucapkannya. Syekh Siti Jenar berdiri di hadapannya, memandangnya dengan senyum penuh makna. Ilmu yang kini mengalir dalam tubuhmu bukan sekadar kekuatan. Ini adalah ilmu tentang kebenaran, tentang kesadaran sejati. Raka mencoba memahami kata-kata itu, tapi pikirannya masih kacau. Ia menunduk, mencoba mengatur napas. Aku tidak mengerti, mengapa kitab itu memilihku. Suara Raka hampir bergetar, dipenuhi kebingungan dan beban yang terasa semakin berat di pundaknya. Syekh Siti Jenar tersenyum tipis, lalu mendekat dan menepuk bahunya dengan lembut. Karena kau adalah jiwa yang belum terikat, karena dalam dirimu masih ada ruang untuk memahami kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tapi perjalananmu belum selesai, Raka. Ujianmu baru saja dimulai.
Mendengar itu, Raka merasakan ketegangan menjalar di seluruh tubuhnya. Jika ujian sebelumnya hanyalah permulaan, maka apa yang akan ia hadapi selanjutnya? Syekh Siti Jenar mengangkat tangannya, dan seketika, pemandangan di sekitar mereka berubah. Hutan yang tadinya gelap kini dipenuhi cahaya keemasan, dan di kejauhan, Raka bisa melihat bayangan dirinya sendiri, tetapi bukan sebagai seorang pemuda biasa, melainkan sebagai seseorang yang telah memahami ilmu yang bahkan belum ia kenali. Lihatlah ke depan, Raka. Masa depanmu tergantung pada pilihan yang kau ambil sekarang. Raka menatap bayangan itu dengan mata yang penuh kebimbangan. Ia tahu bahwa takdirnya telah berubah, tapi apakah ia siap untuk melangkah lebih jauh? Raka masih terpaku menatap bayangan dirinya yang tampak lebih kuat dan penuh keyakinan. Kata-kata Syekh Siti Jenar bergema dalam pikirannya, seolah-olah menguji keberanian dan tekadnya. Udara di sekelilingnya bergetar, dan tiba-tiba tanah di bawah kakinya terasa hilang. Dunia di sekitarnya mulai berputar, berubah menjadi pusaran cahaya yang menariknya masuk. Kedua harimau putih melompat ke sisinya, seakan tak ingin membiarkannya pergi sendirian. Raka ingin berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh kekosongan yang kini menyelimuti dirinya. Seketika, ia merasa tubuhnya melayang, melewati batas dunia yang ia kenal, menuju sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat ia membuka mata, ia sudah berdiri di sebuah tempat yang asing. Langit di atasnya berwarna ungu gelap, dan tanah di bawahnya tampak seperti hamparan cahaya yang berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak. Di sekelilingnya, sosok-sosok samar melayang dalam keheningan, beberapa terlihat seperti bayangan manusia, sementara yang lain seperti makhluk yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Raka menelan ludah, merasa kecil di tengah dunia yang begitu luas dan penuh misteri ini. Syekh Siti Jenar berdiri di sisinya, menatap ke depan dengan penuh ketenangan. Ini adalah alam gaib, tempat di mana batas antara kehidupan dan kematian menjadi kabur. Disinilah kau akan mempelajari hakikat dirimu yang sebenarnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara jeritan mengerikan. Raka menoleh dan melihat sosok-sosok hitam bergerak cepat ke arahnya. Mata mereka merah menyala, penuh kebencian dan amarah. Itu adalah arwah-arwah yang terperangkap dalam kegelapan, mereka yang menolak menerima kebenaran, kata Syekh Siti Jenar tanpa sedikit pun ketakutan. Raka merasakan jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya menegang, tapi kali ini ia tahu bahwa ia tidak bisa lari. Kedua harimau putih di sisinya langsung memasang kuda-kuda, siap menghadapi ancaman yang mendekat. Kau harus melawan mereka, Raka. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kesadaran, lanjut Syekh Siti Jenar. Raka mengerti bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ia menarik napas dalam, mencoba merasakan energi di sekelilingnya, seperti yang telah diajarkan. Perlahan, matanya mulai melihat sesuatu yang lain, bukan sekadar sosok hitam yang menyerang, tetapi jiwa-jiwa yang tersiksa, terjebak dalam kebencian mereka sendiri. Tiba-tiba, tubuhnya terasa lebih ringan, dan tanpa sadar ia mengangkat tangannya. Cahaya hangat keluar dari tubuhnya, menyebar ke sekelilingnya. Sosok-sosok hitam itu menjerit, bukan karena sakit, tetapi karena cahaya itu memperlihatkan kebenaran yang selama ini mereka tolak. Satu persatu, mereka mulai menghilang, berubah menjadi cahaya kecil yang melayang ke atas, seakan akhirnya menemukan jalan mereka. Raka terengah-engah, tapi di dalam dadanya, ia merasakan sesuatu yang baru, pemahaman bahwa pertarungan terbesar bukan melawan makhluk lain, tetapi melawan ketakutan dan kebodohan dalam diri sendiri. Raka masih berdiri terpaku di tengah hamparan cahaya yang berdenyut pelan. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya justru semakin terbuka. Ia baru saja mengalahkan kegelapan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kesadaran. Namun, sebelum ia sempat bernapas lega, udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Suhu menurun drastis, dan bisikan halus mulai terdengar dari segala arah. Suara itu lirih, tetapi menusuk, berbisik langsung ke dalam pikirannya. Kau pikir kau telah menang, Raka. Kau hanya pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Raka merasakan dadanya bergetar. Ia menoleh ke Syekh Siti Jenar, tetapi sosok gurunya tetap tenang, seakan sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Dari kejauhan, kabut hitam mulai menggulung, membentuk pusaran yang semakin membesar. Dari dalamnya, muncul sosok berjubah hitam, wajahnya tersembunyi di balik bayangan, tetapi auranya begitu kuat hingga membuat udara bergetar. Akhirnya kau sampai di titik ini, suaranya dalam, seakan berasal dari ribuan suara yang berbicara bersamaan.
Aku telah menunggu seseorang sepertimu selama ini. Seorang pewaris, yang memiliki kekuatan, tetapi belum memiliki arah. Datanglah padaku, dan aku akan memberikan jawaban yang bahkan gurumu sembunyikan darimu. Raka merasakan keraguan merayapi hatinya. Benarkah masih ada rahasia yang belum diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar? Melihat kebimbangan Raka, Syekh Siti Jenar akhirnya melangkah maju. Jangan dengarkan dia, Raka. Kegelapan selalu membisikkan kebohongan yang terdengar seperti kebenaran, katanya dengan suara tegas. Namun, sosok berjubah hitam itu tertawa pelan. Kebohongan, ataukah kau yang takut ia mengetahui kebenaran sesungguhnya? Tentang siapa dia, tentang takdir yang sebenarnya menantinya. Raka menggenggam tangannya erat. Ia ingin mempercayai gurunya, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa ia harus mencari jawaban sendiri. Ia tidak ingin hanya menjadi penerima ilmu, ia ingin memahami hakikat keberadaannya sendiri. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar, dan pusaran hitam semakin meluas, seolah siap menelannya kapan saja. Raka tahu bahwa ia berada di persimpangan besar. Jika ia memilih untuk mengikuti sosok itu, ia mungkin akan menemukan jawaban yang ia cari, tetapi dengan risiko kehilangan dirinya sendiri. Jika ia tetap bersama Syekh Siti Jenar, ia harus percaya bahwa tidak semua pertanyaan harus segera terjawab. Napasnya semakin berat, kedua harimau putihnya menegang di sampingnya, menunggu keputusannya. Lalu, dengan suara mantap, Raka berkata, "Aku tidak akan memilih di antara kalian. Aku akan menemukan jalanku sendiri." Seketika, cahaya dari tubuhnya meledak, menghancurkan kabut hitam itu. Namun, sebelum sosok berjubah hitam itu lenyap, ia tertawa pelan dan berbisik, "Kita akan bertemu lagi, Raka, dan saat itu, kau akan memahami segalanya." Ledakan cahaya yang dipancarkan Raka mengguncang seluruh alam gaib. Kabut hitam itu buyar, dan sosok berjubah hitam menghilang, meninggalkan keheningan yang begitu menusuk. Namun, meskipun ancaman itu lenyap, kata-kata terakhirnya masih menggema di dalam benak Raka. "Kita akan bertemu lagi, dan saat itu, kau akan memahami segalanya." Napasnya masih memburu, tubuhnya bergetar bukan karena kelelahan, tetapi karena kebimbangan yang mulai menggerogoti hatinya. Apa yang disembunyikan darinya? Apakah benar ada sesuatu yang tidak diceritakan oleh Syekh Siti Jenar? Seolah mendengar kegelisahannya, Syekh Siti Jenar menatapnya dengan tatapan penuh makna. "Raka, ada hal yang belum kau ketahui. Namun, kebenaran itu hanya bisa kau pahami saat waktunya tiba," ucapnya pelan, tetapi penuh wibawa. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari kejauhan, muncul sebuah gerbang raksasa berwarna perak, memancarkan aura yang begitu kuat hingga udara terasa bergetar. Syekh Siti Jenar mengangkat tangannya, dan gerbang itu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan luas yang penuh dengan aksara-aksara bercahaya, melayang di udara seperti bintang-bintang kecil. Raka melangkah masuk dengan hati-hati, matanya menelusuri setiap sudut ruangan, hingga ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut, sebuah cermin besar yang memantulkan bayangan dirinya, tetapi bukan sebagai manusia biasa. Dalam pantulan itu, tubuhnya bersinar, dengan garis-garis cahaya yang membentuk simbol-simbol kuno di kulitnya. Kedua matanya juga berpendar keemasan, seperti seseorang yang telah memahami hakikat tertinggi. Raka terkejut dan melangkah mundur. "Apa arti semua ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Syekh Siti Jenar mendekat, menatapnya dengan penuh kesungguhan. "Itulah dirimu yang sebenarnya, Raka. Kau bukan sekadar penerima ilmu. Kau adalah penjaga keseimbangan antara terang dan gelap, antara dunia manusia dan dunia gaib. Itulah sebabnya kekuatan ini memilihmu." Raka ingin menyangkal, ingin menolak takdir yang terasa begitu besar untuk dipikul. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Sejak awal, kehidupannya memang telah diarahkan ke jalur ini, dan setiap peristiwa yang terjadi hanya membawanya lebih dekat kepada kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tiba-tiba, dari balik cermin, muncul bayangan sosok yang begitu familiar. Wajahnya serupa dengan Raka, tetapi matanya memancarkan kegelapan yang begitu pekat. "Jika kau adalah penjaga keseimbangan," suara sosok itu bergema di ruangan, "lalu siapa aku?" Raka merasakan tubuhnya menegang. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pantulan dirinya. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, sesuatu yang telah lama tersembunyi di dalam jiwanya. Syekh Siti Jenar hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa, seolah-olah inilah momen yang telah ia tunggu.
Raka harus menghadapi bayangan dirinya sendiri, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pemahaman. Sebab, hanya dengan menerima kegelapan dalam dirinya, ia bisa memahami cahaya yang sesungguhnya. Raka menatap sosok di balik cermin dengan mata membelalak. Wujud itu begitu mirip dengannya, tetapi ada sesuatu yang berbeda, auranya begitu pekat, hampir seperti jurang tanpa dasar yang menyedot cahaya di sekitarnya. Mata makhluk itu memancarkan kegelapan yang berputar seperti pusaran tak berujung. Aku adalah dirimu yang lain, Raka, suaranya menggema, berat dan dingin. Bagaimana mungkin kau bisa menjaga keseimbangan jika kau menolak setengah dari dirimu sendiri? Raka menelan ludah. Ia ingin menyangkal kata-kata itu, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada kebenaran di dalamnya. Sejak kecil, ia selalu merasa ada sesuatu dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tak dapat ia kendalikan, sesuatu yang berbisik di balik kesadarannya. Syekh Siti Jenar tetap diam, membiarkan Raka menghadapi dirinya sendiri. Bayangan itu tersenyum sinis dan melangkah maju, keluar dari cermin. Seketika, ruangan bergetar hebat, simbol-simbol bercahaya di dinding meredup, seolah tak sanggup menahan kehadiran makhluk ini. Kau takut padaku, bisiknya, karena kau tahu aku adalah bagian dari dirimu yang kau coba kubur selama ini. Aku adalah amarahmu, ketakutanmu, kebimbanganmu, dan aku semakin kuat setiap kali kau menolakku. Raka mundur selangkah, merasakan tubuhnya gemetar. Apakah ini benar? Apakah selama ini ia hanya melarikan diri dari dirinya sendiri? Kedua harimau putihnya menggeram pelan di sisinya, tetapi mereka tidak menyerang. Seakan mereka pun tahu bahwa ini adalah pertempuran yang hanya bisa dihadapi oleh Raka sendiri. Perlahan, Raka mengepalkan tangannya, menenangkan napasnya. Aku tidak takut padamu, katanya, meski suaranya sedikit bergetar. Aku hanya tidak ingin menjadi seperti dirimu. Bayangan itu tertawa pelan, suaranya menggema di seluruh ruangan. Kau tidak mengerti, Raka. Aku bukan musuhmu. Aku adalah kau. Dan jika kau ingin memahami kekuatanmu yang sebenarnya, kau harus menerima keberadaanku. Kata-kata itu menusuk ke dalam kesadaran Raka seperti bilah pedang. Ia mengerti bahwa ini bukan pertempuran untuk menang atau kalah. Ini adalah ujian terakhirnya, menerima seluruh dirinya, baik cahaya maupun kegelapan. Dengan napas dalam, Raka melangkah maju, menatap bayangannya tanpa rasa takut. Aku menerima keberadaanmu, ucapnya dengan mantap. Tetapi aku tidak akan membiarkanmu menguasai diriku. Seketika, ruangan dipenuhi cahaya menyilaukan. Bayangan itu mengerang, tetapi tidak dalam kesakitan, melainkan dalam pelepasan. Perlahan, tubuhnya mulai menyatu dengan Raka, tidak lagi sebagai musuh, tetapi sebagai bagian yang utuh. Saat cahaya mereda, Raka terengah-engah, tetapi kali ini, ia merasa berbeda. Ia tidak lagi terbebani oleh keraguan atau ketakutan. Ia telah memahami bahwa keseimbangan bukan berarti menolak kegelapan, tetapi mengendalikannya. Syekh Siti Jenar akhirnya berbicara, suaranya lembut tetapi penuh kebanggaan. Kau telah melewati ujian terakhir, Raka. Kini kau siap menghadapi takdirmu yang sebenarnya. Raka menatap tangannya, merasakan energi yang mengalir dengan lebih jernih daripada sebelumnya. Ia telah menemukan dirinya yang sejati. Namun, ia juga tahu, perjalanannya belum selesai. Masih ada satu bab terakhir yang harus ia jalani. Angin berembus lembut saat Raka berdiri di ambang pintu gerbang yang kini berpendar dengan cahaya kemasan. Ruangan di sekitarnya mulai memudar, simbol-simbol bercahaya menghilang perlahan seperti embun yang lenyap tersapu sinar mentari. Raka mengembuskan napas panjang, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah menerima bayangannya, memahami bahwa kegelapan bukanlah musuh, melainkan bagian dari dirinya yang harus dijaga keseimbangannya. Syekh Siti Jenar menatapnya penuh arti, lalu berkata, kini kau telah siap, Raka. Siap untuk memahami mengapa kau dipilih, dan apa tujuan sejati dari perjalananmu. Langkah demi langkah, Raka mengikuti Syekh Siti Jenar melewati gerbang bercahaya. Saat cahaya itu menyelimuti tubuhnya, dunia seakan berputar cepat, membawanya ke tempat yang sama sekali berbeda. Ketika ia kembali membuka mata, ia telah berdiri di atas puncak sebuah gunung yang menjulang tinggi, dikelilingi kabut mistis yang berputar perlahan. Di hadapannya, sebuah altar batu berdiri megah, dihiasi ukiran kuno yang seolah hidup dan berdenyut. Dua harimau putih yang selalu setia mendampinginya berlutut di sisi altar, seolah menghormati sesuatu yang lebih besar dari mereka. Di atas altar itu, terdapat sebuah kitab kuno,
bercahaya lembut, seakan menyimpan rahasia semesta yang selama ini tersembunyi. Raka menatap kitab itu dengan jantung berdebar. Inilah yang selama ini kau cari, ujar Syekh Siti Jenar. Kitab ini bukan sekadar teks biasa. Ia adalah rekaman dari semua ilmu yang pernah ada, semua takdir yang pernah dituliskan. Dan kini, ia memilihmu untuk membacanya. Raka mengulurkan tangannya, dan saat jarinya menyentuh permukaan kitab itu, kilatan cahaya meledak dari dalamnya. Seketika, pikirannya dipenuhi oleh gambaran masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia melihat perjalanan para leluhur, pertempuran antara terang dan gelap yang tak pernah berakhir, serta peran yang harus ia jalani dalam menjaga keseimbangan di antara keduanya. Mata Raka melebar saat ia memahami semuanya, bahwa ia bukan sekadar penerima ilmu, tetapi pewaris sejati dari ajaran Syekh Siti Jenar. Saat cahaya mereda, Raka berdiri dengan napas terengah, tetapi matanya kini penuh dengan kepastian. Ia telah menemukan jawabannya. Ia bukan hanya seorang pemuda biasa, bukan hanya murid dari seorang guru besar. Ia adalah penjaga takdir, seseorang yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan dunia. Syekh Siti Jenar tersenyum tipis, bangga melihat muridnya akhirnya menemukan jalannya. Perjalananmu baru saja dimulai, Raka, katanya. Tapi kini, kau tidak lagi berjalan dalam kebingungan. Kau telah menemukan siapa dirimu sebenarnya. Raka mengangguk perlahan. Dengan kitab kuno di tangannya dan 2 harimau pengawal di sisinya, ia melangkah maju. Ia tidak tahu tantangan apa yang menunggunya di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, kini ia siap menghadapi segalanya.